Tuh saya sendiri yang nggak ada kaitan dengan PLN sama Pak, gitu. Pak Ayub kena batunya gitu. Jadi ini semua memang harus betul-betul ini diperbaiki dengan baik. Terutama yang saya mau sampaikan lagi, ini ke depan kan puasa. Saya nggak tahu kenapa setiap menjelang puasa mati lampu dulu. Alasannya biar nggak mati lampu waktu puasa. Tapi ternyata puasa hari raya pun mati lampunya. Bahkan saat orang PLN sudah bisa tidur kembali, sayangnya kami belum. Ini akan berdampak berhari-hari ke depan. Mengapa? Pipa kami kan besar, kecil, ujung kecil. Jadi makin ke ujung itu masalahnya terus berlanjut. Yang lebih parah lagi ketika hampir normal, PLN-nya mati lagi, mundur lagi air kelam baru lagi. Kita luruskan itu dulu. Saya mau luruskan itu, tidak ada statement, tidak ada hal yang menyatakan bahwa listrik di Aceh diutamakan untuk Medan. Saya hari ini ngomong, silakan kalau saya salah, saya copot aja, nggak masalah. Karena ini menurut saya jangan sampai Presiden buruh Aceh di nomor 2 kan. Tapi memang ala kulli hal kan semua memang kehendak Allah. Tapi nggak cukup di situ. Sebetulnya saya berharap PLN itu punya sistem untuk pemberitahuan yang sangat efektif yang bisa dibangun. Karena memang ini kan fungsinya pelayanan. Nah, ketika punya sistem yang dibangun, punya kepastian. Jangan sampai diperkirakan nanti malam hidup, tiba-tiba malam nggak hidup. Diperkirakan lusa hidup, ternyata nggak hidup. Inilah yang menuai kemarahan dari masyarakat disebabkan tidaknya kepastian. Dan normal kembali butuh waktu yang sangat lama memang. Karena dia butuh waktu sekitar 8 jam dengan 8 tahapan. Di mana tahapan itu tidak bisa kita langsung seperti solar, kita nyalakan langsung bisa kita bebani. Tapi ini tahapan pertama menghidupkan pompa, membuat sampai akhirnya nanti membuat tekanan itu sesuai dengan tekanan yang diinginkan, termasuk juga pada saat siklon terakhir. Nah, ini memang tahapan itu yang memang kemarin sampai 4 kali baru berhasil. Ini adalah amanah. Ya. Amanah itu nggak mudah. Amanah itu berat. Kita mau di sini ya kita harus memikul amanah dengan sebaik-baiknya. Karena sesungguhnya apapun yang kita lakukan nanti akan diminta pertanggungjawaban. Kalau untuk masyarakat kadang kita bisa berkilah, tapi dengan Allah kan nggak bisa. Allah tahu apa yang ada di hati, yang dimanapun kita itu Allah tahu. Jadi maka inilah yang perlu kita yakini, siapapun kita, dimanapun tempat kita, tentu ini adalah lahan ibadah kita yang terbaik.